يا من خلق من نور ربي الله يا من سمي قبل يولد أهلا وسهلا بهم بالله يا من سكن وسط قلبي وفي الهوى صار حسبي الله هدي مكادر ربي ما هدم لي قط مثلي الله أنا العكيك في عهلي وقد عسرت بجهلي الله يري الأحباب بي صلوا على النور أحمد الله نور المناجيل يا محمد يا من خلق من نور ربي الله يا من سمي قبل يولد يا من نادر عرضك طبع الله قد سمى ريها المحبة من لم يسوم المحبة الله فليس له قد بي قالب معلق معهم الله في أرضهم وسماهم وليس عندي قامهم الله أرج بهم يوم جبي صلوا على النور أحمد الله نور المناجيل يا محمد يا من خلق من نور ربي الله يا من سمي قبل يولد كمل أقلب خصالي الله أيامها وليالي البر والبحر مالي الله وجرهم منه حبي يا ليت لي عيني تندر الله أو عندهم كنت أهدور نرعي جميل ثم نشكر الله أنا مرائي ملابي صلوا على النور أحمد الله نور المناجيل يا محمد يا
يا من خلق من نور ربي الله يا من سمي قبل يولد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Al-Fatihah ila ruh Haji Khairuddin Haji Umar. Al-Fatihah ila ruh wal jasad bin niyati shifa bisiri suratul Fatiha wa ila hadratin Nabi al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح الحبيب أبو بكر بن سالم الحدار وإلى روح المرحوم حبابة عاشية بنت عبد الله الحدار. اللهم اجعل قبرهما روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهما حفرة من حفر النيران بسير الفاتحة وبجاه الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawai mulkillah wa alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amrin wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa zaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain ya man huwa fi fi'li hamid ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Al-Mukarram yang kami muliakan, para habaib, para asatiz, wabil khusus Imam Masjid Al-Muttaqin Aminun Ci Albar, mata'an Allah Ta'ala bituli hayatihi wa umrih, wal Habib Alwi Albar wa Ustaz Jamal wa khadirin wa hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa amaddana bi asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa qala Makhul at-Tabi'i radhiyallahu ta'ala anhu idza tasaddaqa al-mu'minu ista'dhanat jahannamu an tasjuda lillahi syukra ala khalasi wahidin minha min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita masih membahas terkait sedekah. Al-Musannif menyebutkan waqala Makhul at-Tabi'i. Ada seorang tabi'in bernama Imam Makhul. Ya, Imam Makhul ini belajar kepada ashabu Rasulillah, kepada para sahabat Rasul. Beliau bermukim di Syam, tepatnya di Suriah. Al-Imam Makhul menyatakan
idza tasaddaqa al-mu'minu, apabila seorang mukmin bersedekah, ista'dzanat jahannamu an tasjuda lillahi syukra ala khalasi wahidin minha min ummati Muhammad. Maka di saat itu juga neraka jahanam sujud syukur kepada Allah. Ya, neraka jahanam sujud syukur kepada Allah karena sebab terselamatkan satu orang dari neraka jahanam dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya neraka itu sebenarnya tidak ingin mengazab seorang pun dari umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu amalan yang menjauhkan seseorang dari api neraka adalah sedekah. Ya, as-sadaqah tadfa' anin nar. Wa fi riwayah as-sadaqah junnatun minan nar. Sedekah itu menjadi tameng pelindung dari api neraka. Kalau Allah terima, Allah jaga dia tidak akan masuk ke dalam neraka dengan asbab-asbab ketaatan yang Allah izinkan kepadanya. Jadi neraka sujud syukur kalau ada seorang dari umat Rasul, tapi di sini pakai kata al-mu'min. Berarti dia orang yang beriman dan taat. Ya, bukan hanya modal sedekah masuk surga, enggak, atau dijauhkan neraka. Dia taat, kemudian dia tambah amalan dengan sedekah, maka neraka sujud syukur kepada Allah karena terselamatkan orang tersebut dari api neraka. Fayambagi lil insani an yukthira minas sadaqah wa la yakhaful faqra. Maka selayaknya seorang itu banyak bersedekah dan jangan takut miskin karena sebab sedekah. Lianna Allah Ta'ala la budda wa an yakhlifa alaih. Karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengganti sedekah yang ia keluarkan, pasti akan diganti. Faqad warad ma min yaumin tala'at fihi asy-syamsu illa wa bi janbaiha malakani yunadiyani yaqulani Allahumma ajil limunfikin khalafa wa limumsikin talafa. Rasul bersabda, tidaklah dari suatu hari di saat terbitnya matahari terkecuali di sisi dari sinaran matahari tersebut ada dua malaikat yang tugas kedua malaikat tersebut selalu menyerukan dengan menyatakan, ya Allah, segerakanlah ganti bagi orang yang bersedekah dan segerakanlah kebangkrutan bagi orang yang kikir. Itu dua malaikat setiap hari mendoakan orang dermawan agar Allah ganti sedekah yang ia keluarkan. Dua malaikat ini juga mendoakan kebangkrutan, kebinasaan bagi orang yang kikir. Ini hadis riwayat Imam Ahmad yang lahir 164 di dalam Musnad. Juga hadis ini riwayat Imam Abu Daud At-Tayalisi dalam Musnadnya. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Sahihnya. Bahkan Imam Bukhari juga riwayatkan hadis ini di dalam Sahihnya dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu wa ardha. Nah, ini beberapa al-hikayat al-munasabah bisadaqah. Ya, ada beberapa kisah yang berkaitan dengan masalah sedekah. Al-Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah wafat 676 Hijriah menjelaskan salah satu cara para ulama terdahulu ilmu mereka berkah karena ada dua hal. Yang pertama, qala qad naqal an ba'di salaf idza dhahaba ahaduhum ila syaikhi
tasaddaqa. Imam Nawawi menukilkan dan Imam Nawawi mempraktekkan. Setiap kali mau belajar kepada salah satu gurunya, itu mereka sedekah dulu. Sedekah sebelum datang belajar kepada syekh, kepada seorang guru. Kemudian sedekah itu diniatkan, yang dimana mereka ketika mengeluarkan sedekah, mereka berniat, Allahumma astur aiba syekhi anni wala tudhib barakata ilmihi minni. Ya Allah, dengan sedekah ini saya meminta kepadamu, engkau tutup aib guruku di hadapanku. Dan dengan sedekah ini engkau jangan hilangkan keberkahan ilmu dari sang guru kepada diriku. Jadi mereka sedekah niatnya kepada syekh, kepada gurunya. Itu tradisi para ulama terdahulu, termasuk Imam Nawawi mempraktekkan hal itu, sehingga guru terlihat sempurna. Ya, ilmu itu barokah ketika kita makin husnuzon kepada guru, makin menghormatinya, memuliakannya, maka keberkahannya makin besar. Makanya Imam Nawawi minta aib sang guru ditutup oleh Allah. Jangan sampai diperlihatkan aib daripada sang guru. Nah, ini amalan yang perlu kita contoh. Ya. Zaman sekarang barokah ilmu banyak hilang karena murid kurang adab, ya, kepada guru. Makanya jangan pakai prinsip jadikan guru sebagai teman, gak ada berkah. Guru selamanya guru, gak bisa jadi teman. Murid selamanya murid. Di dalam Islam manzilah guru itu tinggi, gak bisa disama derajatkan guru sebagai teman, walaupun usianya jauh lebih muda sekalipun. Ya, ini bukan dari Islam. Prinsip ini bukan dari Islam. Kalau undang-undang di ilmu tasawuf, para asfiyah itu bahkan menempatkan guru itu seperti orang yang memandikan jenazah, sedangkan murid bagaikan mayat. Ya, kal mayyit bainal ghasil, bagaikan mayat di hadapan orang yang memandikan jenazahnya. Jadi sedekah niat agar Allah tutupi aib dari sang guru biar dapat barokah. Tuh. Bukan berarti kita mencari guru yang memang sudah jelas-jelas nampak dia berkhianat. Kalau kita sudah lihat kejahatannya secara jelas, terang-terangan, ya, betul-betul dia melanggar syariat. Nah, ini di sini pilihannya adalah jangan diikuti. Kalau jelas, tapi kalau belum dilihat, ini benar-benar qadarullah, Allah tampilkan tuh. Biasanya guru yang tidak benar itu pasti Allah akan tunjukkan keburukannya yang benar-benar melawan syariah. Kalau konsepnya attiba tasrikut tiba, ilmu agama ini menular. Gurunya sombong, muridnya ikut sombong. Gurunya cabul, muridnya ikut cabul. Nauzubillah min zalik. Gurunya pencuri, maling, muridnya juga maling. Dia merampas karakter dan tabiat. Attiba tasrikut tiba. Makanya harus kita juga berakal, ya, milih guru yang bersanad, yang ilmunya bersanad, akhlaknya baik, ya, dan menjadi ulama bigaulihi wa fi'lihi, ucapan dan perbuatannya itu. Kisah kedua terkait masalah sedekah ini diceritakan dalam kitab Hasyiah As-Sawi. Ya, ada tafsir namanya Hasyiah As-Sawi.
Nah, Hasyiah As-Sawi ini menceritakan kisah Nabi Daud alaihissalam memiliki salah satu sahabat yang sangat dekat dengan beliau. Dan ini sahabat orang baik, orang soleh. Wa kana Nabi Daud yuhibbuh. Nah, dan Nabi Daud sangat cinta kepada sahabatnya ini. Tiba pada satu hari datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengabarkan kepada Nabi Daud bahwa sahabat dekatnya itu umurnya itu hanya 50 hari. Setelah itu dia akan meninggal dunia. Ajal sudah ditetapkan, umurnya hanya sisa 50 hari. Kemudian malaikat Jibril mengizinkan Nabi Daud mengabarkan hal itu kepada kawannya. Nabi Daud sedih. Orang baik, orang soleh, termasuk orang terdekatnya Nabi Daud. Pergilah malaikat Jibril, kawannya itu datang ke rumah Nabi Daud. Nabi Daud awalnya tidak tega ya menyampaikan hal itu. Kita juga kalau ajal itu bisa diketahui, saya rasa itu menjadi hal yang tidak menyenangkan, hal yang tidak baik. Makanya daripada hikmah ajal manusia itu disembunyikan oleh Allah untuk tidak membuat manusia itu tersiksa. Kita ini kalau seandainya Allah buka tabir, tahu ajal kita, seandainya dikasih tahu 7 hari berikut akan meninggal, pasti hidup kita ini yang 7 hari itu tidak bisa kita nikmati. Makan juga terasa hambar. Walaupun ada hikmahnya, dia mungkin persiapkan dengan taat, dia lebih sungguh-sungguh dalam taat, tapi akan memunculkan efek yang negatif juga. Malas kerja, akan dia berhenti kerja itu. Sedih 7 hari, hitung besok, wah sudah 6 hari, 5 hari, ada suara dia sudah takut, jangan-jangan sudah dicepatkan. Itu hikmahnya Allah sembunyikan ajal. Tapi kalau kita tidak tahu, enak, padahal ajalnya besok nih, tapi dia nikmati hidup yang 1 hari itu ya. Makan sate masih berasa sate, makan soto masih berasa soto. Coba kalau sudah dikasih tahu besok meninggal, soto sate hambar rasanya, tidur tidak nyenyak. Nah, tapi di kisah ini Nabi Daud diizinkan memberitahukan kepada kawannya. Kawannya datang diberitahukan, wahai kawan, wahai sahib, tadi Jibril datang mengabarkan kepadaku bahwa engkau umurnya tinggal 50 hari. Maka sedih dia. Kalau begitu saya mau persiapkan diri saya dengan amal ibadah, kata kawannya, sambil menanti hari berjalan sampai 50 hari. Pulang ke rumah dia dalam keadaan sedih, tapi karena memang ini rajulun salihun, seorang laki-laki yang baik, pulang dia ibadah sungguh-sungguh. Ibadah hari ke-1, hari kedua, sampai tiba hari 49. Dia berniat untuk mengucapkan salam perpisahan kepada Nabi Daud, karena besok meninggal. Diperintahkan kepada keluarganya untuk memasak makanan yang enak untuk dia bawakan kepada Nabi Daud sebagai tanda perpisahan. Maka dimasaklah masakan yang enak, dibawalah, sudah masak itu masakan, diambil itu masakan, dibawa ke rumahnya Nabi Daud. Di tengah jalan, belum sampai ke rumah Nabi Daud, dia berpapasan dengan orang tua yang kelaparan. Syekhun ja'iun, syekhun ja'iun, orang tua yang kelaparan, minta makan. Nabi Daud, bagaimana ini saya mau ngasih makanan ini kepada Nabi Daud, tapi ini orang butuh. Ya sudah, saya kasihkan saja kepada orang tua yang kelaparan tersebut. Dikasih makanan itu semuanya. Nabi Daud punya makanan banyak di rumah. Ini kelaparan, dia butuh makanan.
dikasih semua makanan itu kepada orang tua yang kelaparan tersebut. Di saat dikasih makanan tersebut kepada orang tua itu, Jibril turun menemui Nabi Daud alaihissalam, mengatakan bahwa sahabatmu itu Allah Ta'ala sudah mengganti ajalnya. Yang 50 hari Allah ganti menjadi 50 tahun dia hidup. Karena sebab tadi dia memberikan makanan sedekah kepada orang tua yang kelaparan tersebut. Akhirnya dia datang menemui, jalan lanjut sampai ke rumah Nabi Daud, bertemu Nabi Daud. Dikasih kabar gembira bahwa Jibril mengabarkan umurmu itu, ajalmu itu yang 50 hari Allah Ta'ala sudah ganti menjadi 50 tahun karena sebab engkau tadi bersedekah memberikan makanan kepada orang yang kelaparan. Ini menarik kalau disimak. Ajal ini kan sudah ditentukan. Kok bisa sudah ditentukan ajal 50 hari kemudian berubah? Seakan-akan Allah tidak konsisten menetapkan ajal. Seakan-akan seperti itu. Karena di dalam hadis Rasul katakan, riwayat Imam Tirmidzi, ya, riwayat Imam Tirmidzi yang lahir 209 wafat 279 Hijriah, Rasul bersabda, la yaruddul qada'a illa du'a wa la yazidu fil umri illa al birru, bahwa tidak ada yang bisa menolak ketetapannya Allah, qadanya Allah, kecuali doa. Dan tidak ada yang menambahkan umur seseorang terkecuali perbuatan baik, albir. Maka dijawab oleh ahlul kalam. Para ulama ahlul kalam menjawab bahwa qadanya Allah tidak berubah secara hakiki. Dia bersedekah, usianya bertambah, sedekahnya itu bagian dari qadanya Allah. Dan umurnya itu yang 50 tahun itulah ajalnya yang sesungguhnya. Qadanya yang sesungguhnya 50 tahun. Ada yang menerjemahkan bahwa umur seseorang yang sudah ditetapkan oleh Allah tidak bisa diganggu gugat. Kalau ajalnya 40 tahun, tidak akan mungkin berkurang umurnya dia meninggal atau lebih daripada itu. Adapun hadis yang menerangkan bahwa as-sadaqah, ya, riwayat Imam At-Tabrani dalam Mu'jamnya, lahir 260 wafat 360 Hijriah, Rasul bersabda, inna sadaqah al-muslim tazidu fil umr. Sedekah seorang muslim itu menambah umurnya. Itu yang dimaksud menambah keberkahan umurnya, bukan menambah usia yang sudah ditetapkan dari ajalnya. Ya, karena umur itu sudah paten. Kita punya usia hidup di dunia, Allah sudah putuskan itu, ya sebegitu kita hidup. Gak akan dikurangi, tidak akan dilebihkan. Tapi hadis mengatakan tidak ada yang menolak qada kecuali doa. Ya, doa itu bagian dari qadanya Allah. Sedekah menambah umurnya, ya sedekah bagian dari qadanya Allah. Menambah keberkahannya. Ada yang mengatakan menambah umurnya, tapi menambah umurnya itu sudah masuk kepada qadanya Allah. Nah, ini kisah kedua. Jadi sedekah ini bisa menambah keberkahan umur daripada umur kita hidup di dunia ini. Kisah ketiga diceritakan oleh para ulama. Fadilah sedekah itu mencegah orang yang atau dijaga orang yang bersedekah dari berbagai bala dan musibah. Hadis ini riwayat As-Suyuti yang lahir 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, di dalam kitab Lubabul Hadis. Rasul bersabda, as-sadaqah tasuddu sab'ina baban min abwabil bala. Sedekah itu menutup
70 pintu bala dan musibah. Orang sedekah dijaga oleh Allah. Dikisahkan dan dihikayatkan di dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah. Dulu ada seorang wanita, dia memiliki bayi yang mungkin usia 2 tahun atau di bawah usia 2 tahun karena masih menyusui. Di saat wanita ini sedang makan roti, tiba-tiba ada pengemis lewat. Pengemis itu belum makan, minta sedekah roti, sedangkan rotinya itu sudah mau habis dan sisanya itu sudah di mulut. Tapi orang ini meminta, maka wanita itu memberikan. Lah rotinya sudah di dalam mulut. Diberikan roti itu kepada orang yang meminta tadi, yang dalam keadaan lapar. Jadi memberikan makan kepada orang yang lapar itu pahalanya tidak bisa dibatasi saking besarnya. Ya. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan it'amu ja'i afdalu min bina'i alfi jami'. Memberikan makan kepada satu orang yang kelaparan pahalanya lebih besar daripada membangun 1000 masjid jami'. 1000 masjid jami'. Nah, ini dia sedekahkan itu makanan. Dikasih. Setelah diberikan roti itu, pergi ini pengemis orang yang kelaparan ini, beliau nih, wanita ini masuk ke rumah, anaknya dibiarkan di teras rumah. Anak masih bayi. Tiba-tiba ada asadun itu singa. Ja'a asadun. Datang seekor singa, kemudian singa itu dia menggigit pakaian bayi tersebut. Ya, digigit kemudian dibawa lari masuk ke dalam hutan. Jadi belum dimakan ini, masih digigit dia punya pakaian. Masuk ke dalam hutan ini singa, sang ibu waktu keluar lihat anaknya tidak ada, tapi dia sempat lihat itu ada hewan yang membawanya masuk ke hutan, maka dia teriak, "Asad, asad, tolong, ada singa membawa anak saya." Singa ini masuk ke dalam hutan, sudah dapat lokasi yang tepat untuk dia mengkonsumsi anak. Tiba-tiba muncul seorang manusia berpakaian putih bersih, bercahaya, maka diselamatkan anak itu, ditarik. Akhirnya singa tidak sempat memakan. Dan bayi itu dikembalikan kepada sang ibu. Setelah itu orang yang menyelamatkan itu mengatakan luqmah biluqmah. Satu suapan dibalas dengan satu suapan. Hilang itu ternyata malaikat. Para ulama menafsirkan makna daripada luqmah biluqmah, satu suapan dengan suapan, seandainya wanita tersebut dia memberikan sedekah roti, rotinya belum sampai di mulut, maka anak itu akan diselamatkan oleh malaikat. Belum sempat singa memasukkan anak itu ke dalam mulut, tapi karena tadi roti sudah sampai ke mulut, maka diselamatkan anak itu juga sampai di mulut tersebut. Nah, itu luqmah biluqmah. Kisah yang keempat terkait tentang masalah sedekah. Ini dikisahkan dari riwayat Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Ya, Sayyidah Fatimah Zahra pada waktu itu mengidam, pengen makan rumman, buah delima. Maka Imam Ali bin Abi Thalib keluar dari rumahnya untuk mencari buah delima. Ternyata uang waktu itu hanya cukup membeli satu saja, satu buah delima. Dibelilah oleh Imam Ali bin Abi Thalib satu buah delima tersebut. Kemudian sudah dibeli itu buah, beliau jalan mau pulang ke rumah, ada pengemis kelaparan, minta kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali hanya punya satu buah delima, sedangkan istri beliau Sayyidah Fatimah sedang mengidam buah delima. Maka Imam Ali bin Abi Thalib akhirnya membagi dua. Ya, satu buah itu dibagi dua, sepotong untuk orang yang lapar itu, sepotongnya lagi
untuk dibawa pulang ke rumah, diberikan kepada Sayyidah Fatimah. Sampailah di rumah, Imam Ali mengatakan kepada Sayyidah Fatimah, "Wah istriku, mohon maaf, tadi ada orang lapar, kelaparan di jalan, dia minta makanan, saya hanya punya buah delima, makanya saya bagi dua. Satu, saya punya satu, saya bagi dua. Separuh untuknya, separuh untukmu." Sayyidah Fatimah akhirnya bahagia. "Wahai suamiku, kenapa kau tidak berikan semuanya? Demi Allah, di saat kau berikan itu, Allah cabut dalam hati saya mengidam daripada buah delima. Dan Allah sembuhkan rasa sakit saya menjadi sembuh dari penyakit. Kenapa tidak kau berikan semua?" Maka Sayyidina Ali mengatakan, "Ya sudah, ini sisa separuh ya. Karena memang sudah perintah wasiat, saya harus bawa buah delima." Diberikan kepada Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah sudah tidak ada lagi keinginan kepada buah delima, hilang. Dan waktu itu sakit beliau sembuh seketika karena sebab sedekah yang diberikan kepada orang yang kelaparan tersebut. Rasulullah SAW ada di rumah beliau turun malaikat membawa satu wajan yang di dalamnya ada isi buah delima minal jannah, dari surga. Kata malaikat, "Wahai Rasulullah, bahwa tadi putrimu menginginkan satu buah delima, tapi suaminya Sayyidina Ali hanya mampu membeli satu buah delima. Tapi di tengah jalan ada yang meminta, maka dibagi menjadi dua. Sekarang ini balasan dari Allah. Allah ganti itu dengan buah delima dari surga. Ini kau berikan kepada putrimu." Maka malaikat pergi. Nabi memanggil Salman Al-Farisi. Dipanggillah Salman Al-Farisi. "Wahai Salman, ini titipan, tolong kau antarkan ke rumahnya Imam Ali dan rumahnya Sayyidah Fatimah, dan berikan ini kepada mereka. Dan katakan bahwa ini adalah hadiah dari Allah yang diambil dari surga, yaitu buah delima yang berasal dari surga. Antarkan ke rumah mereka." Maka Salman Al-Farisi membawakan itu. Di tengah jalan penasaran, buah delima surga itu kayak bagaimana sih? Tidak kuat juga Sayyidina Salman. Akhirnya dilihat. Ketika dilihat ada 10 buah delima. Kemudian Sayyidina Salman mengatakan, "Saya mau uji." Fir riwayah, satu riwayat mengatakan, "Saya mau uji keilmuannya Sayyidina Ali. Saya mau sembunyikan satu buah, saya berikan 9. Dia tahu tidak bahwa ada satu buah surga yang saya sembunyikan?" Itu. Akhirnya tersisa 9 buah delima. Yang satunya disembunyikan oleh Sayyidina Salman Al-Farisi. Bukan niat mencuri, tidak, mau menguji keilmuannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau tahu tidak bahwa buah yang diwasiatkan oleh Rasul untuk dibawakan kepadanya itu ada 10. Sekarang saya ambil satu, sisa 9. Sampailah di rumahnya Imam Ali bin Abi Salman mengatakan, "Ini ada pesan, ada hadiah dari Allah lewat Nabi Muhammad untuk diberikan kepadamu. Ini buah delima surga." Sayyidina Ali terima. Ketika Sayyidina Ali terima, lihat dibuka itu wadah, ternyata dihitung oleh Sayyidina Ali hanya 9. Kata Sayyidina Ali, kurang satu ini kurang satu. Kata Sayyidina Salman, "Kau tahu dari mana?" "Saya tahu ini karena sebab ganjaran balasan sedekah yang saya berikan tadi. Allah sebutkan, man jaa bil hasanah falahu asyru amthaliha. Siapa yang melakukan suatu kebaikan, Allah balas 10 kali lipat. Masa ini kurang satu jadi 9? Pasti 10 nih, gak mungkin 9. Allah yang katakan dibalas 10 kali lipat. Kenapa jadi 9? Ayo keluarkan, ada satu yang kau sembunyikan, dikeluarkan, benar. Nah, itu fadail daripada sedekah. Kisah yang kelima terkait masalah sedekah, diriwayatkan oleh
Ibnu Abi Syaibah, ya, Ibnu Abi Syaibah dalam musnafnya beliau. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menceritakan dulu di masa nabi-nabi terdahulu ada salah satu rajulun minas solihin, ada salah satu orang soleh, dia beribadah di satu tempat, Saw'amah, ya, 60 tahun dia habiskan waktu beribadah di tempat tersebut. Tidak pernah maksiat dia, waktunya habis hanya fil ibadah. Sampai datang satu hari ada seorang wanita mampir di tempat ibadahnya. Dan wanita ini wanita cantik. Bisa bayangkan 60 tahun dia. 60 tahun puasa dia, tidak pernah menyentuh wanita. Tidak punya istri. Nah, ini zaman-zaman dulu Bani Israel. Wanita itu masuk ke tempat ibadahnya, minta izin menginap. Nah, ini makanya jadi fitnah. Kalau ada perempuan masuk di rumah, walaupun ini orang kayak malaikat, jangan dikasih celah. Ada yang mengatakan, oh, kita salaman sama perempuan, magom kita sudah tinggi, salaman tangan, cium dada kita, cium paha kita. Perempuan cium kepada guru, katanya magomnya sudah tinggi, sudah tidak terpengaruh syahwat katanya. Oh, ini manusia apa patung? Kalau kamu manusia, hatta sehebat apapun ada syahwatnya. Kamu dengan Nabi lebih hebat siapa? Rasulullah itu manusia yang sangat suci, tapi tidak pernah bersentuhan dengan wanita yang bukan mahramnya. Terus datang generasi belakangan mengatakan bahwa saya magomnya sudah tidak terganggu dengan nafsu dan syahwat. Jadi kalau santriwati cium tangan, dada, pahanya dia nggak ada syahwat, oh berarti dia patung. Dia bukan manusia. Yang nggak ada syahwat hanya patung. Tapi kalau kau hidup manusia, laki-laki apalagi, tetap ada syahwat. Itu dihindari. Nah, ini ahli ibadah, tidak tanggung-tanggung 60 tahun waktunya habis di dalam ibadah. Datang ini wanita nginap, akhirnya tergoda. Wanitanya nginap 6 hari lagi, 6 harinya berzina sama itu wanita. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Pas hari ke-6, dalam hatinya muncul penyesalan, saya sudah melakukan kesalahan, dosa. Akhirnya ini laki-laki yang ahli ibadah ini lari dari tempat ibadah, dia tinggalkan itu wanita. Dia lari ingin bertobat. Sampailah di satu tempat ibadah, dia menetap di tempat itu, dia bertobat kepada Allah Ta'ala. 3 hari tidak makan, saking berfikir dengan dosanya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga tidak makan. Sampai akhirnya kelaparan, ada yang kasih sedekah kepada beliau roti. 1 buah roti. Ternyata yang di dalam tempat ibadah itu juga banyak yang belum makan. Akhirnya roti yang dia dapat 1 itu ada yang memberikan kepadanya, dia bagi 3, 1 untuk dirinya, yang 2 potong untuk orang yang ada di samping kanan dan kirinya, dikasih makan. Fa'amarallah malakal maut an yaqbida ruhahu. Di saat itu juga Allah perintahkan malaikat maut cabut nyawanya. Dicabutlah nyawanya, dia meninggal dunia. Ruhnya ini dipertontonkan masa depan, yaumil kiamah terjadi. Allah izinkan itu. Dan dia seakan-akan dihadapkan di hadapan mizan, timbangan amal. Maka dia melihat timbangan amalnya, ibadahnya 60 tahun, luar biasa. Hasanatnya sangat berat. Ya, 60 tahun ibadah tanpa maksiat. Hasanat timbangan baiknya itu sangat berat. Tahu-tahu datang dosa zina 6 hari. Hari pertama berzina, ibadah 10 tahun hilang, hasanatnya terhapus. Zina yang hari kedua, hasanatnya yang di ibadah ke 20 tahunnya terhapus. Sampai zina yang ke-6 hari, amalan ibadahnya 60 tahunnya, pahalanya hilang lenyap tanpa sisa.
Jadi maksiatnya 6 hari itu menghapus ibadahnya selama 60 tahun. Dia mengatakan ana syaqi, saya celaka. Wa ana min ahlin nar, kayaknya saya ini penghuni neraka. Tahu-tahu dalam keadaan frustasi, dia meyakini bahwa dia masuk ke dalam neraka, baru melangkahkan kaki mau menuju ke neraka, tiba-tiba amalan sedekah datang, sepotong roti itu dua potong roti itu ditimbang di timbangan amal baiknya, maka timbangan amal baiknya itu lebih berat daripada maksiatnya 6 hari. Maka dia selamat masuk ke dalam surga. Nah, ini fadail daripada sedekah itu sangat besar, ya. Makanya jangan heran di dalam Al-Quran itu disebutkan orang yang sudah meninggal berharap hidup lagi untuk bersedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl ayyatiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Al-Imam Ali bin Abi Thalib, beliau pernah meriwayatkan satu hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada dalam kitab Al-Minah As-Saniyah karya Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Beliau meriwayatkan hadis dari Rasul mengatakan as-sadaqah idza kharajat min yadi sahibiha. Sedekah itu ketika dikeluarkan dari tangan pemilik harta tersebut. Taqa'u fi yadillah. Sebelum dia sampai ke tangan pengemis, orang yang meminta, dia sampai digambarkan tangannya Allah. Tapi maknanya bukan Allah punya tangan. Artinya Allah yang terima amal baik itu terlebih dahulu sebelum orang yang meminta. Ya. Rasul katakan, as-sadaqah idza kharajat min yadi sahibiha, ya, min yadi sahibiha taqa'u fi yadillah qabla an yadkhula fi yadi sa'il. Sebelum sampai ke tangan yang meminta, dia sampainya ke Allah dulu, baru ke tangan orang yang meminta. Fatatakallam bisitti kalimat, maka harta yang disedekahkan tadi diizinkan berbicara dengan 6 ucapan. Awaluha tagul, yang pertama harta yang disedekahkan itu dia berkata, kuntu sogira fakabbartani. Wahai pemilik harta, saya ini waktu ada di tanganmu kecil, tapi ketika kau sedekahkan saya menjadi besar. Yang kedua, kuntu qalila fakatsartani. Wahai pemilik harta, dulu saya ini sedikit, tapi di saat kau keluarkan untuk sedekah, saya menjadi banyak. Wa kuntu aduwan fa ahbabtani. Wahai pemilik harta, dulu aku ada di tanganmu, aku jadi musuhmu. Karena harta jadi fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Aku jadi musuhmu dulu, tapi ketika kau keluarkan untuk sedekah, maka aku menjadi kekasihmu. Wa kuntu faniyan fa abqaitani. Dulu aku adalah fana, tapi sekarang kau telah membuat aku menjadi abadi dan kekal. Karena pahalanya akan tetap abadi sampai yaumil qiyamah, sampai kita masuk ke dalam surga. Dan yang kelima, harta itu mengatakan, kunta harisi fal'an sirtu harisuk. Dulu sebelum kau keluarkan saya dalam sedekah, kamu yang jaga saya. Tapi sekarang ketika kau keluarkan saya, maka saya yang akan menjagamu. Ya, yang disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, masih membahas tentang masalah sedekah. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarrukan ma'asuma wa la taj'al minna wa la minna syaqiyyan wa mahruma. Allahumma nadhih qulubana 'ani ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.